Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Fatalamin dari kelas 11 IPS 2. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil buatan PowerPoint tentang saya, yaitu perlawanan Sisingabaraja 12. Di sini daftar isinya ada 3, yaitu 1. Mengenal Sisingabaraja, 2. Perlawanan Sisingabaraja, 3. Dampak perang. Yang pertama, mengenal Sisingabaraja 12. Sisingabaraja 12 adalah pahlawan nasional tanggal 19 November 1961 berdasarkan naskah Presiden RI nomor 590 atau 1961. Sisingabaraja 12 memiliki nama asli Pantun Besar Ompu Pulo Batu. Ia lahir di Bakara, Tapanuli, Sumatera Utara 17 Juni 1849. Ayah dan ibunya bernama Sisingabaraja 11 atau disebut dengan Ompu Sohahuaon dan Buru Situmorang. Ayahnya wafat pada tahun 1876 sehingga Sisingabaraja 12 dinobatkan menjadi penerus ayahnya di usia yang baru 19 tahun. Gelarnya adalah Sisingabaraja 12. Sisingabaraja berasal dari 3 kata, yaitu si, singa, dan mangaraja. Si adalah kata sapaan singa, merupakan bahasa Batak yang berarti bentuk rumah baka, sedangkan mangaraja sama maksudnya dengan kata maharaja. Jadi Sisingabaraja berarti maharaja orang Batak. 2. Perlawanan Sisingabaraja 12. Abad ke-18 hampir seluruh Sumatera sudah dikuasai Belanda, kecuali Aceh dan tanah Batak yang masih berada dalam situasi merdeka dan damai di bawah pimpinan Raja Sisingabaraja 12 yang masih muda. Rakyat bertani dan berternak, berburu, dan sedikit-sedikit berdagang. Kalau Raja Sisingabaraja 12 mengunjungi suatu negeri yang terbeang atau ditawan, harus dilepaskan. Sisingabaraja 12 memang terkenal anti perbudakan, anti penindasan, dan sangat menghargai kemerdekaan. Pada tahun 1877, para misionaris di Cilindung dan Bahal Batu meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda dan dari ancaman diusir oleh Sisingabaraja 12. Kemudian pemerintah Belanda dan penginjil sepakat untuk tidak hanya menyerang markas Sisingabaraja 12 di Bangkara, tetapi sekaligus menaklukkan seluruh Toba. Pada tanggal 6 Februari 1878, pasukan Belanda sampai di Pearaja, tempat kediaman penginjil Ingwer Ludwig Nommensen beserta penginjil Nommensen dan Simoneit sebagai penerjemah pasukan Belanda terus menuju ke Bahal Batu untuk menyusun benteng pertahanan. Namun kehadiran tentara kolonial ini telah memprovokasi Singamangaraja 12 yang kemudian mengumumkan pulas perang pada tanggal 16 Februari 1878 dan penyerangan ke pos Belanda di Bahal Batu mulai dilakukan. Perlawanan pada tanggal 14 Maret 1878 datang Residen Boyle bersama tambahan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Inggris sebanyak 250 tentara dari Sibolga. Pada tanggal 1 Mei 1878 seluruh pusat pemerintah Sisingabaraja diserang pasukan kolonial, dan pada 3 Mei 1878 seluruh Bangkara dapat ditaklukkan. Namun Sisingabaraja 12 beserta pengikutnya dapat menyelamatkan diri dan terpaksa keluar mengungsi Sumatera. Para raja yang tertinggal di Bangkara dipaksa Belanda untuk bersumpah setia, dan kawasan tersebut dinyatakan berada dalam kedaulatan pemerintah Hindia Belanda. Namun sampai akhir Desember 1878 lemah secara taktis. Sisingabaraja 12 menjalin hubungan dengan pasukan Aceh dan dengan tokoh-tokoh pejuang Aceh beragama Islam untuk meningkatkan kemampuan tempur pasukannya. Dia berangkat ke wilayah Gayo ala Singkil dan Pidi di Aceh dan turut serta pula dalam latihan perang Keumala. Pada tahun 1888 pejuang-pejuang Batak melakukan penyerangan
ke kota tua. Mereka dibantu orang-orang Aceh yang datang dari Trumon. Perlawanan ini dapat dihentikan oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh J.A. Visser, namun Belanda juga menghadapi kesulitan melawan perjuangan di Aceh. Pada tanggal 8 Agustus 1889, pasukan Sisinghamaraja 12 kembali menyerang Belanda. Seorang prajurit Belanda tewas dan Belanda harus mundur dari Labutalu. Pada tanggal 4 September 1889, Hutapaun diduduki oleh Belanda. Pasukan Batak terpaksa ditarik mundur ke Pasingguran. Tahun 1907, Sisinghamaraja 12 tidak bersedia menyerah. Ia bertempur sampai titik darah penghabisan. Boru Sagala, istri Sisinghamaraja 12, ditangkap pasukan Belanda. Ikut tertangkap putra-putri Sisinghamaraja 12 yang masih kecil, Raja Buntal dan Pangkile menyusul. Boru Situmorang, ibunda Sisinghamaraja 12, juga ditangkap menyusul Sunting Mariam, putri Sisinghamaraja 12, dan lain-lain. Tahun 1907, di pinggir kali Aek Sibulebulon, di suatu desa yang namanya Sionom Hudan di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Dairi yang serang, gugurlah Sisinghamaraja 12 oleh peluru Marsuse Belanda pimpinan Kapten Christoffel. Sisinghamaraja 12 gugur bersama dua putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, serta putrinya Lopian. 3. Dampak perang. Orang Batak banyak terbunuh dan banyak kerugian yang ditimbulkan. Rumah-rumah hancur dibakar. Agama Kristen saat itu merajalela tanpa ada halangan dari pihak manapun, sedangkan pihak Belanda mengalami kebangkrutan dan yang disebabkan karena saat kebersamaan Belanda juga menghadapi Aceh yang begitu kuat sehingga didatangkan pasukan-pasukan dari luar yang dibayar mahal. Sekian presentasi PowerPoint sejarahnya dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.